Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Alvinda Rosa Sanita, ada teman saya, Rosi Citrawati, dan Mbak Zulfa Putria Nurullah. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ada 4. Next, Mbak. Yang pertama yaitu persen pecahan dan desimal. Yang kedua, soal atau permasalahan persen dasar. Yang ketiga, penerapan umum persen. Dan yang keempat, pajak penjualan dan komisi. Untuk materi yang pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya, Rosi. Terima kasih sebelumnya. Next, Mbak. Nah, di sini kami akan jelaskan tentang persen. Yang pertama, persen adalah bentuk bilangan yang mewakili sebagian atau keseluruhan sebuah nilai atau barang dengan membentuk rasio per 100. Nilai tertinggi persen adalah tidak terhingga, sedangkan nilai terendahnya adalah 0%. Dan juga tidak ada nilai minus di jenis bilangan ini. Persen berarti per 100. Menulis angka sebagai persen adalah cara membandingkan angka dengan 100. Contohnya, 12% sama dengan 12 per 100. 25% sama dengan 25 per 100. Selanjutnya, 75% sama dengan 75 per 100. Untuk mengubah persen menjadi angka desimal, kita cukup menggunakan arti persen. Sudah diketahui sebelumnya bahwa persen. Kenapa? Saya lanjut. Sudah diketahui sebelumnya bahwasanya persen adalah per 100. Dapat disimpulkan sebagai pecahan per 100. Dengan merubah ke desimal, kita akan lebih mudah. Hingga kita lihat berapa jumlah nolnya. Selanjutnya, Mbak. Ya, contohnya di sini adalah 25% kan 25 per 100. Untuk mengubah ke desimalnya kan ada 2 angka. Maksudnya itu ada 0, 20. Yang 100-nya itu jadinya ada 2 angka di belakang koma. Jadinya 0 per 25. Kenapa kok 2? Soalnya itu per 100. Sedangkan 100 itu nolnya kan ada 2. Selanjutnya juga begitu. 76 per 100 sama dengan 0,76. Lanjut, Mbak. Selanjutnya 89 per 100 sama dengan 0,89. Kan ada 2 angka, nolnya itu loh, ada 2. Lanjut, Mbak. Untuk mengubah desimal menjadi persen, kalikan bilangan desimal dengan 100 untuk mengubahnya menjadi persen. Maksudnya ialah diperintahkan untuk memindahkan tanda desimal 2 tempat di sebelah kanan. Makna persen menandakan bahwa penyebutnya adalah per 100. Di situ diketahui 0,57. Untuk kita ubah ke pecahan biasa 57 per 100. Kan sudah per 100, jadinya tinggal 57%. 0,2 sama dengan kan 2 per 10. Untuk mengubahnya ke 100 kita kalikan berapa itu? 10. Jadinya 20 per 100. Sama dengan 20%. Di situ 0,256 kan di situ 256 per 1000.
Untuk menjadikannya ke 100, kita bagikan dengan 10. Jadinya 25,6% per 100. Selanjutnya, mengubah persen menjadi pecahan biasa adalah membuat pecahan dengan penyebut 100. Sementara untuk pembilangnya adalah bilangan persen itu sendiri. Setelah itu, ubahlah pecahan per 100 tersebut menjadi bentuk pecahan yang paling sederhana. Persen itu sendiri merupakan pecahan yang memiliki nilai penyebut tetap, yakni 100. Diketahui 75%, 75 per 100. Untuk itu kan sudah pecahan biasa. Terus kita sederhanakan lagi, yang sama-sama dibagi 25. Hasilnya 3 per 4. Next. 80%. Kan 80 per 100. Sama-sama kita sederhanakan dibagi menjadi 20. Sama dengan 4 per 5. Di situ juga 25%, 25 per 100. Kita sederhanakan dibagi 25 sama dengan 1 per 4. Next, Mbak. Selanjutnya. Bagilah pecahan dan kemudian kalikan dengan 100 untuk mengubahnya menjadi persen. Seperti halnya Anda mengubah pecahan menjadi desimal. Bagilah pembilang dengan penyebut. Kalikan angka desimal yang dihasilkan dengan 100 dan tambahkan simbol persen untuk mengakhiri proses pengubahan. Next. 22 per 25. Kita jadikan persen, tinggal kita rubah yang penyebutnya 100. Sama-sama kita kalikan 4 agar menjadi 100. Hasilnya 8%. 5 per 10. Jadi 50 per 100. Sama-sama kita kalikan 10. Hasilnya 50%. Selanjutnya 3 per 20. Itu kita kalikan 5 jadi 100, 3 kali 5, 15 sama dengan 15%. Next. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai cara menghitung persen secara umum. Next. Persentase dengan lambang persen sama dengan jumlah bagian dibagi jumlah total dikali 100%. Rumus di atas adalah rumus persen secara umum. Jadi, misalnya ada 50 orang dalam satu kelas, terdapat 5 orang yang tidak lulus. Berapa persen orang yang tidak lulus? Nah, kita bisa menghitungnya dengan membagi 5 dengan 50, kemudian dikali dengan 100%. Sehingga didapat 5 per 50 dikali 100% sama dengan 10%. Ketika ingin mengetahui persentase yang lulus, tinggal dikurangi saja, yaitu 50 dikurangi 5, sama dengan 45 orang. Maka 45 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 90%. Kemudian, jika ingin kebalikannya, menghitung angkanya, maka caranya adalah 10%-nya dari 50 adalah 10 per 100 dikali 50, sama dengan 5. Next. Menghitung besar diskon dengan persen.
Berikut contohnya. Carlos dan Kate memberikan diskon 50% ditambah 20% untuk seluruh item tas yang dijualnya hari ini. Sandra membeli tas dengan price tag seharga 460.000. Berapakah nilai yang harus Sandra bayar? Diskon tahap 1, yakni 50% dikali 460.000 sama dengan 50 per 100 dikali 460.000 sama dengan 230.000. Diskon tahap 2, yakni 2 dibagi 20% dikali 230.000 sama dengan 20 per 100 dikali 230.000 sama dengan 46.000. Jadi harga yang harus dibayar Sandra adalah 460.000 dikurangi 230.000 dikurangi 46.000 sama dengan 184.000. Next. Menghitung besar kenaikan harga dari persen. Contohnya, pemerintah mencatat ada kenaikan harga cabai sekitar 10% menjelang bulan Ramadan di seluruh Pulau Jawa. Berapakah nilai yang dimaksud dengan angka 10%? Jika harga di pasar sebelum bulan Ramadan adalah 80.000, berarti saat ini harga cabai berkisar di angka 88.000 per kilo. Nilainya bisa dihitung dengan dua cara, yaitu yang pertama bisa menggunakan cara 10% dikali 80.000 sama dengan 8.000 nilai kenaikan. Jadi harga terbaru cabai adalah 80.000 ditambah 8.000 sama dengan 88.000 per kilo. Atau bisa menggunakan cara lain yang kedua, yakni 100% ditambah 10% dikali 80.000. Sama dengan 110% dikali 80.000 sama dengan 88.000 per kilo. Next. Selanjutnya, menghitung keuntungan atau kerugian dalam persen. Bisa dicari menggunakan rumus. Untuk mencari keuntungannya yaitu besar keuntungan dibagi modal dikali 100%. Untuk mencari kerugiannya yaitu besar rugi dibagi modal dikali 100%. Contohnya mencari keuntungan. Pasar saham mendapatkan keuntungan 15% dari total penjualan sahamnya. Jika harga per lembar saham adalah 1.000 dan jumlah lembar saham yang terjual adalah 500 lembar, berapa keuntungan yang diraih pasar saham? Bisa dikerjakan dengan cara total penjualan sama dengan dimasukkan ke rumus, yakni 1.000 kali 500 sama dengan 500.000. Nah, keuntungan 15% ini artinya 15 per 100 dikali 500.000 sama dengan 75.000. Next. Selanjutnya, pajak penjualan dan komisi. Pajak di sini adalah besaran nilai suatu barang atau jasa yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah. Nah, untuk pajak penjualan, yakni adalah pajak yang dipungut atas penyerahan barang dan atau jasa yang dilakukan oleh pengusaha di dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Nah, dari jenis pajak yang terkait dengan jual beli
dengan jual beli itu terdiri dari dua, yakni yang pertama yakni pajak pertambahan nilai atau PPN. Nah, PPN itu adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi atau pembelian barang atau jasa. Nah, penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Nah, besar PPN itu adalah 10% dari harga jual. Nah, untuk contohnya, jika harga jual 80.000 itu tanpa pajak dengan PPN, maka pembeli harus membayar sebesar, kita masukkan yakni harga jual ditambah PPN, harga jualnya itu 80.000 ditambah dengan PPN yakni 10%, kita kalikan dengan harga jualnya. Nah, itu 80.000 ditambah 8.000 itu hasil dari 10% dikali 80.000, yakni 10/100 dikali 80.000. Nah, jadi hasilnya 88.000. Nah, untuk yang kedua, yakni pajak usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, UMKM adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha kecil atau menengah kepada pemerintah, yaitu sebesar 1% dari nilai omset. Sedangkan apa itu omset? Omset itu yaitu jumlah uang hasil penjualan barang dagangan tertentu selama suatu masa jual. Bisa 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun, dan seterusnya. Nah, untuk contohnya, Pak Bagus, seorang penjual bakso, dalam sehari rata-rata dia bisa menjual 200 mangkok bakso dengan harga satu mangkok itu 20.000. Nah, pajak UMKM yang harus dibayarkan selama 1 bulan itu sebagai berikut. Kita cari dulu omset 1 hari, karena yang ditanya itu kan 1 bulan. Nah, omset 1 hari itu kan 200 mangkok bakso. Kita kalikan dengan harga penjualan 1 mangkok bakso, yakni 20.000. Nah, 200 dikali 20.000 itu sama dengan 4 juta. Nah, selanjutnya mencari omset 1 bulan. Omset 1 bulan itu kita tinggal kalikan harinya. Misalnya harinya 1 bulan itu 30. Nah, tinggal kita kalikan 30 dikali omset 1 harinya, yakni 4 juta, dan hasilnya yakni 120 juta. Nah, pajak UMKM-nya itu berapa? Nah, kita balik ke awal tadi 1%. Jadi tinggal dikali 1% dikali 120 juta menjadi 1.200.000. Nah, jadi Pak Bagus itu harus menyetor pajak UMKM atas usahanya sebesar 1.200.000 per bulan ke kas negara melalui kantor bank. Nah, selanjutnya komisi. Nah, komisi itu adalah imbalan uang atau persentase tertentu yang dibayarkan karena jasa yang diberikan di dalam jual beli dan sebagainya. Nah, jika seseorang bekerja sebagai penjual rumah, tanah, atau segala macam barang dan jasa, orang tersebut umumnya dibayar dengan cara menentukan persentase tertentu dari harga penjualan. Nah, pembayaran dengan cara ini biasa disebut dengan komisi dan sudah sangat dikenal masyarakat khususnya dalam dunia perdagangan barang atau jasa. Nah, jadi komisi itu adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh seseorang karena telah menjualkan barang atau jasa dan sering dinyatakan dalam bentuk persentase dari harga penjualan barang atau jasa tersebut. Nah, untuk rumusnya yakni K sama dengan X persen dikali P. Nah, untuk K itu adalah jumlah komisi yang diterima, X persen itu tarif komisi dalam persentase. Nah, untuk P itu jumlah penjualan barang atau jasa. Nah, untuk masuk ke contoh soal, yakni yang pertama, sebuah real estate menetapkan komisi sebesar 2% kepada semua agennya bila berhasil menjual produknya. Salah seorang agennya berhasil menjual sebagai berikut, yakni yang pertama, rumah dengan harga 50 juta, tanah dengan harga 10 juta, ruko dengan harga 16 juta, dan berapakah jumlah komisi yang akan diterima agen tersebut?
Nah, kita cari total penjualannya dulu, semuanya ditambahkan, yakni harga penjualan rumah, harga penjualan tanah, dan harga penjualan ruko ditambah, ya ini 50 juta ditambah 10 juta ditambah 16 juta, hasilnya yakni 76 juta. Nah, jumlah komisi yang diterima itu kita menggunakan rumus tadi, ya ini X% dikali P. Nah, jadi sama dengan 2% dikali 76 juta. Nah, 76 juta tadi itu total penjualannya. Dapatlah hasil 1.520.000. Jadi untuk komisi yang diterima oleh agen yang menjualnya itu sebesar 1.520.000. Nah, contoh yang selanjutnya yakni seorang salesman biasa dibayar dengan gaji tetap sebesar 25.000 per minggu, ditambah komisi 0,5% untuk penjualan 200.000 pertama dan 1% untuk penjualan berikutnya. Bila dengan seminggu itu dia berhasil menjualkan barang senilai 25.000, berapakah penghasilannya dalam minggu itu? Nah, yang pertama kita mencari jumlah komisinya, yakni 0,5% kita kalikan 200.000, kemudian ditambah 1%, dikalikan 250.000 dikurangi 200.000, yakni 1.000 ditambah 500 rupiah, sama dengan 1.500 rupiah. Jadi jumlah penghasilannya itu 25.000 ditambah 1.500 sama dengan 26.000. Nah, untuk contoh yang selanjutnya lagi, yakni sebuah real estate membayar komisi 2% kepada agennya. Lesmana menerima komisi sebesar 250.000 dalam 1 bulan. Berapakah jumlah penjualan yang berhasil dicapainya dalam 1 bulan tersebut? Nah, ini langsung masuk ke rumus tadi, yakni K sama dengan X% dikali P, karena K-nya sudah diketahui, X%-nya sudah diketahui, langsung dimasukkan, yakni 250.000 sama dengan 2% dikali P. Nah, 250.000 sama dengan 2/100 dikali P. Kemudian dipindah ruas menjadi 250.000 dikali 100 per 2 sama dengan P. Jadi, P-nya itu sama dengan 12.500.000. Nah, sekian, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Ya, sekian terima kasih presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan?